Maka merugi seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya masuk surga. Rugi, Pak. Pak Wali, saya yakin Bapak habis duit untuk jadi wali kota. Bohong kalau tidak. Yang sudahlah, kita baku tahu semua kan. Ada orang habis duitnya 100 miliar untuk jadi wali kota, lalu ujungnya masuk penjara. Ada kan lagi di OTT itu, ya kan? Belem-belem betul. Habis duit miliaran, berujung masuk neraka. Malu orang tua, malu keluarga. Di akhirat juga berat hukumannya. Habis duit miliaran, rugi, Pak, rugi. Karena kadangkala politisi kalau mau momen politik penampilannya kayak mubalik. Kala-kala ustadz penampilannya pakai gamis, pakai peci, pakai serban. Sudah dipilih hilang lagi mereka. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Kenapa? Setan paling tidak senang kalau kita hadir pengajian. Maka dia godanya kita tadi di rumah. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Alhamdulillah, karena kita di absen. Jamma kau saya tahu semua rahasiamu. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi agar kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sibuk? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi. Simpan HP-nya, Bu, simpan ya. Bisa simpan ibu? Bisa ibu? Bu, ada 3 golongan orang yang mustajab doanya. Artinya cepat sampai doanya. Satu diantaranya ulama yang musafir dakwah. Saya. Maka saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang ribut? Simpan HP-nya, Bu, simpan ya. Ustadz, kita merekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya ndak jelas. Tapi saya mau dengar kalau saya pulang. Ustadz, ibu tenang, itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tusan itu. Itu. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz. Tenang, nonton YouTube. HUT Kota Pekanbaru 242. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis kuotamu. Ini yang suka follow artis. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Apa? Habis amalmu. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah ajak kau. Hai guys, lagi kita makan kepiting guys. Dia kirimi kau. Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya joget ten. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat saja. Tapi kalau kau follow ulama, satu, kau angkat harkat dan martabat ulamamu. Masa artis yang enggak jelas, akunnya enggak jelas, dia punya konten 11 juta pengikutnya. Sekali ulama, ketua majelis ulama Pekanbaru, followernya 232. Kalau kau follow ulamamu, kau dapat ilmunya. Kau dapat ilmunya, kau ibadah makin sempurna. Kau sebarkan di grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka merugi orang-orang yang belum follow Dasat Latif. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Paling ibu-ibu pandai mencatat pinjol. Ini lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di Solok, ku catat yang jatuh di Pekanbaru, ku catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini." Lalu malaikat itu berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat." "Kenapa?" "Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan." Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita malam ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ibu-ibu, Bu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jangan kau sampaikan sama tetanggamu yang tidak hadir. Ini rahasia. Bisa, Bu? Bisa jaga rahasia? Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak, saya ulang. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada sedengannya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya, mana di sini yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Muka-muka penuh dosa juga semua ini. Ini yang ceramah. Banyak juga dosa saya, Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging. Wih, habis amalku, kasihan. Baru turun dari mobil, maju ke depan, dada. Samping ke kanan, ketek. Mundur ke belakang, pantat. Ndak lolos mataku. Dia bilang, "Temanku, kenapa kau lihat?" "Pasti dilihat, barang bagus." Mana ada orang tidak ada dosanya. Jadi kenapa orang masuk surga, Ustadz? Karena ditimbang pahalanya sebelah kanan, ditimbang dosanya sebelah kiri, maka ternyata dosanya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, masuk surga. Jadi orang masuk surga karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Berarti kesimpulan, kalau ibu-ibu tidak banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau bapak-bapak yakin banyak dosa, maka usahakan lebih banyak lagi pahalamu. Yang jadi masalah, banyak dosanya, kurang amalnya, mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Ya, maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar orang Pekanbaru. Mana lebih kencang suaranya emak-emak daripada bapak-bapak? Bisa tanding, Bu? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya, kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Tadi PKK, saya sempat baca di medsos itu banyak PKK yang pulang bawa bungkusan. Ternyata sampai di sini juga kelompok Columbus. Tahu Ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, kita salawat bareng-bareng. Bapak-bapak diam ya. Yo Ibu, ikut saya Bu. Salatullah yang di belakang. Ala toha rasul. Yang di belakang, ayo. Salatullah salamullah
Masya Allah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapaknya lagi. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo Pak, ayo. Sama-sama yang di belakang, paling belakang, ayo. Salatullah Masya Allah. Ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Memang lebih kencang. Kalau ibu-ibu tadi bukan kencang suaranya, namanya syahdu. Suara begitu yang membuat laki-laki nafsu. Makanya adik-adik cewek ASN yang masih pegawai honor, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kau membuat suaramu mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di ruangan aja Pak. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di kamar. Udah diteleponnya lagi kau. Kau diam Diam semua. Diam. Ibu tadi 9,5. Bapak 9,7, sekarang kita dengar ini di atas. Ini para pejabat kita dengar dia berselawatnya, dipimpin sama wali kota dan wakilnya. Ayo, kau tengok ini pejabatmu selawat. Tengok baik-baik wajahnya ya. Ayo, kapan lagi kita kerjai wali kota ya. Ayo, selawat dengan Ibu Sulastri ya. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala ya. Nilainya 9,9. Mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honorku dikurangi. Masya Allah. Pak Wali, saya pernah salah menerima honor Pak Wali di Makassar Pak Waka. Jadi waktu itu di Makassar kan, kalau di Makassar biasa satu malam 2 ceramah saya. Selesailah ceramah saya yang pertama, saya buru-buru ke acara kedua, dikejar sama panitianya MC. Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Dia datang, begitu dia datang dia sodorkan honor, amplop, langsung kusambar. Hah, malu kita kalau dilihat jamaah apa kan? Masuklah saya naik ke mobil, saya duduk, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki malam ini dek. Alhamdulillah. Begitu saya buka, salah kasih panitianya Pak. Apa dia kasih saya Pak Wali? Susunan acara. Astagfirullah. Pak Wali minta tolong jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang buruk. Ibu senang betul saya menderita. Ayo kita salawat bareng-bareng ya semua. Ibu-ibu, orang Pekanbaru itu katanya ndak pelit. Saya dengar begitu. Ayo buktikan. Saya minta sumbangan lampu blitz HP-nya. Kasih naik. Ayo kita salawat bareng-bareng. Tadi kita rekor muri membaca surah Al-Mulk. Sekarang rekor muri paling banyak blitz HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam teman HP-nya. Ayo yang nasi naik HP-nya yang di depan. Mudah-mudahan yang naikkan HP-nya anaknya yang mendaftar Akpol diterima, yang mendaftar Akbil diterima PNS terima, semua hajat-hajat dikabul. Bu, sampai di belakang bener bagus betul. Ayo kita salawat yang di sini. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk. Mari kita salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama semua yang bersalawat di sini di padang mahsyar kelak. Amin di Jannatul Firdaus. Ayo kita mulai arahnya supaya rapi, ke kiri dulu. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, disimpan kembali, simpan kembali. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Kota Pekanbaru beserta Ibu, Bapak Wakil Wali Kota beserta permaisuri beliau. Siapa lagi yang mau dihormati di sini? Wakil Bupati Solok yang saya hormati, Porkopimda, Ketua DPR yang saya hormati. Enggak ada. Saya heran Pak, ini saya heran, baru tadi saya sadar ya. Setiap saya ceramah tablik akbar kabupaten, kota, provinsi, jarang sekali anggota DPR hadir. Padahal ini kan ulang tahun kabupaten kita. Kita baca Quran. Masa cuma ada yang hadir Bu? Cuman satu, ibu-ibu. Masya Allah, mudah-mudahan ibu terpilih lagi. Saya heran, kenapa anggota DPR malas betul? Saya heran, kenapa anggota DPR malas sekali ikut tabligh akbar? Pantas mereka tidak takut neraka. Banyak anggota DPR begitu di sini. Ya kau salah, kenapa kau pilih? Oh tahu pembohong masih kau pilih hanya karena warna biru. Heran kita, saya baru sadar Pak, kenapa anggota DPR kok malas sekali hadir pengajian? Padahal kalau mau dipilih datang mengemis-kemis, kalau bukan Bapak lah matilah saya ini. Sudah dipilih hilang lagi. Biar mereka dengar sekalian. Bapak Ibu saudara, mana lagi mau dihormati? Sudah habis ya? Ence-ence, tuan-tuan, para jemputan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ceramah tabligh akbar hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang ke-242. Maknanya lebih tua daripada Republik Indonesia. Pekanbaru 242 tahun berarti sudah banyak pejabat yang mati. Iya toh? Sudah berapa wali kota yang wafat? Sudah berapa anggota DPR yang wafat? Berganti kepemimpinan, berganti rezim, mulai orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi. Sekarang sudah berapa pejabat? Itu maknanya Pekanbaru kokoh bukan karena orangnya, tapi karena apa yang dia yakini dia pegang dengan baik. Karena sini adalah kampungnya orang Melayu, dan orang Melayu punya motto kehidupan, adat bersandi sara berganti kitabullah. Maka pantas kita bersyukur ulang tahun Kota Pekanbaru kali ini kita membaca surah Al-Mulk bareng-bareng. Itu kenapa pesan dari wali kota bahwa Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Alhamdulillah, sudah dari Sabang sampai Merauke ulang tahun. Biasanya ulang tahun artis yang diundang. Apa kau dapat kalau kau dapat undang artis? Mahal biayanya, banyak pasukannya datang, dia hanya datang bawa alamat palsu. Ting tung tang, ting tung. Pulang dikasih uang ratusan juta, sampai di Jakarta dia pakai narkoba. Tapi kalau kau undang pengajian seperti ini, minimal akan dapat pahala. Kalau tidak di dunia kau dapat, di akhirat insya Allah kau dapat. Maka kita bersyukur ulang tahun kali ini wali kota kita yang muda, bukan cuma muda tapi cerdas, mengajak kepada kita untuk kembali membaca ayat suci Al-Quran. Pak Wali Kota, Pak Wali dan Wakil Wali Kota, Bapak diangkat dan dipercaya oleh Allah menjadi wali kota bukan karena Allah cinta kepada Bapak berdua, bukan, tapi karena Allah ingin menguji Bapak berdua. Bukan karena Allah cinta, tapi karena Allah ingin menguji. Jabatan ini adalah ujian. Maka pejabat sesungguhnya jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama, kalau dia pejabat yang baik.
Jangan kau ketawa, saya serius ini. Iya. Mau contoh konkret? Saudara-saudara ASN, mari datang tablik akbar 242 tahun. Siapa yang bicara? Dasat Latif. Tidak ada yang datang. Tapi karena wali kota perintah absen, datang semua. Iya toh? Lebih efektif dakwah dengan wali kota daripada dakwah dengan mulutnya Ustadz Dasat. Saudara-saudara ASN, mari sholat berjamaah. Tidak ada yang datang, Pak. Ada urusan apa kau Dasat? Kau orang Makassar, orang Bugis, saya di sini tidak ada urusan sama kau. Tapi kalau wali kota sholat berjamaah, selesai sholat jamaah duhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wali kota tengok ke belakang, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya tengok-tengok dia datang berjamaah. Ajudan langsung telepon ke Pak Kadis, Pak Kadis, kau dicari sama wali kota. Selama ini katanya beliau tidak pernah kau didapat. Apa efeknya Pak Wali? Besok belum duhur itu kepala dinas sudah ada di dalam. Iya. Maka merugi seorang pejabat kalau dia tidak gunakan jabatannya masuk surga. Rugi, Pak. Pak Wali, saya yakin Bapak habis duit untuk jadi wali kota. Bohong kalau tidak. Yang sudahlah, kita baku tahu semua kan. Ada orang habis duitnya 100 miliar untuk jadi wali kota, lalu ujungnya masuk penjara. Ada kan lagi di OTT itu, ya kan? Hai, belem-belem betul. Habis duit miliaran, berujung masuk neraka. Malu orang tua, malu keluarga. Di akhirat juga berat hukumannya. Habis duit miliaran, rugi Pak, rugi. Saya punya uang 100 miliar Pak, saya pakai kawin lagi Pak. Salah, aduh astagfirullah. Aduh. Oh, kalau 100 miliar saya kasih istri saya mama nyece 20 miliar, goyang sudah otaknya. 2 miliar kota dan di situ 20 miliar, masih ada sisanya 80 Pak. 80 miliar masih ada sisanya. Saya pakai bulan madu 2 miliar. Keliling sudah se-Eropa Pak, masih ada 78 miliar. Saya pakai bangun masjid 20 miliar, cantik sudah itu. Saya bangun sekolah 20 miliar, sudah mewah itu sekolah. Saya bagikan orang umroh 10 miliar, sudah saya masuk surga. Jadi pejabat masuk neraka, nauzubillah min zalik. Adakah yang lebih bodoh dari ini?